Pada tahun 1921, pasar tradisional di Jawa memainkan peran penting sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Pasar-pasar ini tidak hanya menjadi tempat transaksi barang dan jasa, akan tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial yang vital bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Pasar tradisional biasanya terletak di pusat desa atau kota kecil, seringkali di dekat alun-alun atau tempat ibadah. Mereka beroperasi pada hari-hari tertentu dalam seminggu yang dikenal sebagai pasaran sesuai dengan kalender Jawa. Misalnya, sistem pasaran 5 hari yang terdiri dari Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Barang-barang yang dijual di pasar sangat beragam, mencerminkan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Produk pertanian seperti padi, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah mendominasi pasar. Selain itu, terdapat pedagang yang menjual ikan, daging, dan hasil ternak lainnya. Produk kerajinan tangan seperti anyaman, tembikar, dan tekstil tradisional juga umum ditemukan. Beberapa pedagang khusus menawarkan barang-barang seperti perhiasan tradisional dan alat-alat rumah tangga. Pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli, tetapi juga sebagai pusat interaksi sosial. Masyarakat berkumpul untuk bertukar informasi, membahas isu-isu terkini, dan menjalin hubungan sosial. Pasar juga menjadi tempat bagi seniman jalanan untuk menampilkan pertunjukan, menambah semarak suasana. Pada masa itu, transportasi yang utama menuju pasar adalah dengan berjalan kaki, sepeda, atau menggunakan dokar. Infrastruktur pasar biasanya sederhana, terdiri dari lapak-lapak bambu atau kayu dengan atap rumbia atau genteng tanah liat. Beberapa pasar yang lebih besar mungkin memiliki bangunan permanen dengan fasilitas yang lebih baik. Pada tahun 1921, Indonesia masih berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Meskipun demikian, pasar tradisional tetap mempertahankan ciri khas lokalnya. Namun, ada pengaruh dari budaya Barat yang mulai masuk. Terlihat dari beberapa barang impor yang dijual. Salah satu contoh pasar yang terkenal pada masa itu adalah Pasar Gambir di Batavia. Pasar ini awalnya diadakan untuk merayakan ulang tahun Ratu Helmina dari Belanda dan berkembang menjadi acara tahunan yang menampilkan berbagai barang dagangan, hiburan,
dan atraksi budaya. Pasar Gambir menjadi simbol percampuran budaya dan modernisasi yang mulai merambah masyarakat Jawa pada masa itu. Pada tahun 1921, pasar tradisional di Jawa tidak hanya berfungsi sebagai pusat ekonomi, tetapi juga sebagai jantung kehidupan sosial masyarakat. Mereka mencerminkan dinamika budaya, ekonomi, dan sosial pada masa itu. Serta adaptasi masyarakat terhadap perubahan yang terjadi di bawah kolonialisme dan modernisasi. Semua ini adalah potret kecil dari kehidupan rakyat Jawa pada masa itu. Sebuah zaman di mana sederhana adalah kekayaan dan kebersamaan adalah kekuatan. Pada tahun 1921, kala itu Nusantara masih bernama Hindia Belanda. Tapi di balik bayang kolonialisme ada satu denyut kehidupan yang tetap berputar tanpa henti. Pasar tradisional di tanah Jawa. Disinilah wajah sejati rakyat Jawa tercermin tanpa kepalsuan. Pasar bukan sekedar tempat jual beli, ia adalah panggung kehidupan. Lorong-lorong sempitnya dipenuhi ibu-ibu berkebaya, para pedagang dan rakyat kecil yang menggantungkan harapan pada tiap koin receh. Pagi buta, kabut tipis masih menyelimuti jalanan. Suara gemericik air sumur dan langkah tergesa-gesa para ibu-ibu membawa bakul di atas kepala beriringan menuju pasar. Tak ada deretan etalase kaca, tak ada mesin kasir berbunyi. Hanya tikar sederhana, dagangan ditata di atas tanah. Aroma rempah-rempah menyeruak di antara riuh rendah suara tawar-menawar. Dan banyak lagi pedagang-pedagang lainnya yang memeriahkan suasana pasar pada masa itu. Mereka tak mengenal gawai, tak menggenggam kalkulator. Semua diatur lewat kata, lewat rasa percaya, lewat janji yang dipegang teguh. Di lorong-lorong itu tersimpan kisah tentang bertahan hidup, tentang kesederhanaan yang tak tergantikan. Kini, semua itu tinggal jejak. Sebuah gambaran keteguhan dan keikhlasan yang mungkin takkan pernah kita temukan lagi di zaman kita saat ini.